Akhirnya dia ngintip tuh dari lubang kunci. Pas dia intip, dia ngeliat di luar kamarnya, di depan pintunya, itu ada Sylvie. Tapi pas dia manggil ya, Sylvie itu diam aja tuh, nggak mau ngebukain pintu atau ngelakuin bantuan gitu kan untuk ngeluarin Nia dari kamar itu nggak ada. Nah, lalu tiba-tiba di saat itu juga keluar. Hai guys, thank you udah klik video ini. Oke, di treat horror kali ini aku nemu cerita lagi yang menurut aku ini cerita atau kisahnya serem banget sih. Jadi pokoknya kalian harus tahu nih kayak gimana ceritanya. Ini kisahnya aku dapat dari akun Twitternya Simple Man ya. Kalian udah tahu lah ya Simple Man karena ya itu penulis treat yang paling terkenal gitu di Indonesia. Oke, langsung aja kita bahas ceritanya. Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang belum join dengan kita di sini para rescribers, kalian bisa join dulu pastinya dengan subscribe channel ini dan aktifkan juga logo loncengnya ya, karena di sini kita bakal terus penuhin asupan creepy setiap minggunya. Tapi di sini aku usahakan aku bakal upload setiap hari Selasa dan Kamis malam gitu biar ketemu malam Jumat. Oke nggak tuh? Oke lah, kayak biasa siapkan kan puasa ya. Jadi kalau kalian puasa cari posisi ternyaman aja, redupkan juga lampunya, kita mulai ceritanya. Jadi kisah ini menceritakan sisi kelam atau sisi dosa dari pemilik suatu panti asuhan. Yang menurut aku ini kisahnya gila banget sih. Apalagi asal usul panti asuhan itu ada gitu ya. Itu emang kaget banget sih aku pas baca ceritanya juga. Jadi ya aku pengen ceritain ke kalian juga. Jadi kalian pun harus tahu nih kayak gimana ceritanya. Ini kejadiannya dialami oleh seorang gadis yang bernama Nia. Yang saat itu Nia ini itu masih SMP gitu ya. Dan ini kejadiannya di tahun 2004. Yang saat itu Nia ini tinggal di salah satu panti asuhan gitu ya. Yang mana dia pun itu ya meranjak remajanya pun di panti asuhan itulah. Besar di panti asuhan itu gitu loh. Nah, jadi saat dia udah tinggal gitu kan di panti asuhan itu udah SMP juga, tiba-tiba dapat kabar buruk nih dari pamongnya atau walinya dia di panti asuhan itu ya, yang bernama Mbok Sarni. Karena saat itu Mbok Sarni ini tuh ngumpulin semua anak-anak asuhnya dan dia ngasih kabar nih katanya kalau mereka semua itu akan dipindahkan ke panti asuhan lain. Karena panti asuhan mereka itu katanya akan dijual. Jadi mau nggak mau mereka tuh semua dipindahkan gitu ya ke panti asuhan lain. Nah tapi di sini Nia khawatir, yang dia khawatirkan ya takutnya nggak ada panti asuhan yang mau nampung dia lagi. Karena saat itu Nia ini udah bukan anak-anak lagi kan, dia ini udah SMP gitu. Tapi syukurnya ada nih ternyata salah satu panti asuhan yang mau nampung Nia. Yang mana itu panti asuhannya jaraknya itu cukup jauh ya dari panti asuhan dia yang pertama gitu. Dan letak panti asuhan itu pun ada di kota J, inisial kotanya J gitu ya. Jadi kok kalian tanya ke aku pun nggak tahu nih karena di ceritanya cuma dikasih inisial aja. Mbok Sarni percaya dengan panti asuhan Nia yang baru karena salah satu dari pengurus panti yang di sana itu emang temannya Mbok Sarni, makanya itu dia percaya. Nah di situ dia pun nanya kan ke Nia, kamu gimana, setuju nggak? Dan Nia pun setuju gitu karena emang nggak ada pilihan lain kan. Ya udahlah di situ mereka pun itu berpisah dan Nia pun itu sedih banget lah, emang harus berpisah gitu ya dengan Mbok Sarni yang udah ngebesarin dan udah ngerawat dia dengan tulus. Singkat cerita, akhirnya Nia ini dijemput dengan Pak Ridwan. Jadi Pak Ridwan ini tuh mau ngantar Nia ke panti asuhannya yang baru gitu. Ya udah akhirnya mereka pun itu menempuh perjalanan yang kurang lebih tuh sekitar 12 jam perjalanan tuh lamanya. Berarti jauh banget kan. Ya udahlah nyampe di sana, mereka tuh turun mobil dan menuju ke panti asuhannya. Dan katanya ya itu panti asuhannya itu gede banget ya bangunannya, tapi bangunannya itu bergaya bergaya klasik gitulah kayak bangunan Belanda. Tapi di situ dia ngelihat suasananya itu rimbun banget ya karena di sekitaran panti asuhannya itu banyak pepohonan gitulah. Nah, sampai di depan panti asuhannya, Nia dan Pak Ridwan itu langsung bingung gitu ya. Karena mereka ngelihat di halaman depan panti asuhannya itu ada mobil ambulan yang terparkir. Apalagi nggak lama kemudian keluar dua orang yang itu ngegotong tubuh manusia, tapi udah ditutup gitu ya dengan kain putih. Nah tapi pas orang yang ngegotong tubuh manusia itu ya pas lewat di depannya Nia dan Pak Ridwan, itu baunya benar-benar aneh banget karena itu menyengat banget bau amis darah. Nah di situ Nia pun langsung merinding gitu ya, takut dan penasaran juga. Yang penasarannya apa tuh yang mereka gotong gitu ya, apakah manusia, apakah udah meninggal, terus meninggal kenapa gitu, kenapa baunya tuh bisa semenyengat itu. Nah saat itu juga Nia pun langsung kayak disambut gitu ya dengan rasa ngeri itu di
panti asuhan yang barunya. Ya udahlah, setelah itu mereka pun masuklah ke sisi dalam panti asuhannya gitu ya. Yang di situ mereka ngeliat sisi dalam dan sisi luar bangunan panti asuhannya itu emang benar-benar berkesan klasik yang emang Belanda banget lah model bangunannya. Jadi kalian bayangin sendiri aja gitu ya gimana bentukannya. Nah, jadi sampai mereka di dalam gitu ya, sudah udah ngeliat-liat sisi interior dari panti asuhannya. Nia tuh ngerasa aneh ngeliat satu foto tuh yang digantung di dinding. Yang mana foto itu foto wanita yang posenya itu kayak ngegendong bayi loh, kayak gini. Tapi yang anehnya, bayinya itu nggak ada. Nah di situ Nia pun itu bener-bener ngerasa kalau itu tuh unik aja tuh awalnya, nggak ngerasa kayak gimana-gimana ya, tapi aneh aja lah, kayak mencolok aja gitu dibanding foto-foto yang lain. Lalu nggak lama kemudian datang seorang wanita yang langsung nyambut atau nyapa si Nia inilah gitu ya. Nah wanita itu namanya Elin, jadi mereka tuh sempat kenalan gitu ya, dan Elin itu ternyata salah satu pamong atau wali gitu di panti asuhan itu. Dan Elin itu juga ngejelasin gitu ya, katanya semua pamong di panti asuhan itu semuanya itu dipanggil dengan awalan ni gitu. Misal kayak Nielin ya. Misal kayak Elin itu dipanggilnya Nielin. Dan katanya juga di panti asuhan itu ada dua pamong lainnya, yaitu Ni Ika dan Ni Eva. Setelah kenalan dan ngobrol-ngobrol dengan Nielin, lalu Nielin pun ngajak Nia keliling panti asuhannya gitu, ngeliat-liat lah gitu ya, semacam perkenalan tempat. Nah di situ Nia ngeliat banyak kamar kosong tapi nggak semuanya keisi. Tapi yang bikin Nia heran gitu ya, semua kamar yang ada di panti asuhan itu semuanya ada lonceng loh di pintunya. Nah ya udah setelah itu mereka jalan-jalan dan di situ juga nih Helin ini ngejelasin nih ada beberapa pantangan gitu ya di panti asuhan itu. Tapi ada satu pantangan yang paling ditekankan. Yang mana itu pantangannya untuk anak asuhan gitu ya, untuk anak panti asuhannya itu dilarang keras untuk memasuki salah satu lorong yang ada di panti asuhan itu. Yang mana itu lorong barisan kamar. Yang kata Nielin juga ya, semua kamar yang di sana itu emang nggak ada penghuninya gitu loh, dan itu emang situasinya pun emang sepi banget. Jadi ya mereka anak panti asuhan itu dilarang banget lah untuk mendekati wilayah itu. Selesai jalan-jalan dan lihat panti asuhannya, akhirnya Nielin pun ini ngantarin Nia ke kamarnya gitu ya. Ini kamar kamu gitu katanya. Nah yang mana Nia ini tuh dapat kamar. Itu kamarnya itu menghadap ke taman belakang panti asuhannya. Biasanya di taman itu tempat anak-anak panti asuhan itu main lah pas sore. Tapi saat itu ternyata Nia nggak tinggal sendiri tuh di kamar itu. Karena di kamar itu ada satu anak panti asuhan lainnya lagi ya yang tinggal di situ juga, yang bakal jadi teman sekamarnya Nia gitu. Itu namanya Sylvie, yang mana Sylvie ini tuh masih lebih muda gitu ya dari Nia, karena Sylvie ini masih SD gitu. Tapi saat itu Nia dan Sylvie itu belum ketemu karena Sylvie masih belum pulang sekolah saat itu. Dan Yelin pun di situ ngasih tahu lagi ya peraturan yang ada di panti asuhan itu, yang katanya untuk anak-anak panti asuhan mereka ini dilarang keluar lewat jam 9 malam gitu. Ya udahlah, setelah itu Nelin pun itu ninggalin Nia ya sendiri di kamarnya biar Nia ini istirahat gitu, karena dia ini emang baru ngelewatin perjalanan 12 jam perjalanan kan, pasti capek banget sih. Lalu setelah beberapa jam Nia istirahat, akhirnya dibangunin tuh dengan Sylvie karena Sylvie baru pulang sekolah gitu ya. Nah, di situ mereka kenalan, baru ketemu tuh mereka ya, Nia dan Sylvie ini. Yang ternyata Sylvie ini tunawicara, dia tuh nggak bisa ngomong lah, bisu gitu ya. Jadi cara dia berkomunikasi ya pakai bahasa isyarat. Yang mana di situ Nia pun kesulitan gitu ya berkomunikasi dengan Sylvie karena Nia ini nggak gitu paham lah dengan bahasa isyarat. Keanehan pertama yang dirasa Nia ya setelah dia tinggal di panti asuhan itu terjadinya langsung sore saat itu juga gitu loh. Itu saat Sylvie ini ngajak Nia itu main-main ya ke taman belakang panti asuhannya, di mana di situ emang tempat biasanya anak-anak panti main gitu. Nah saat mereka udah di taman itu ya, Nia ini ngeliat gitu dari jendela salah satu kamar di panti asuhan itu ada sosok wanita yang pakai baju putih yang natap Nia ini gitu loh, yang natapnya juga itu nggak enak banget. Nah tapi saat itu juga ya, Sylvie itu langsung teriak-teriak tuh kayak ketakutan dengan sosok yang dilihat dengan Nia ini. Dan Sylvie pun itu langsung narik tangan Nia balik ke kamar mereka. Nah di situ ya, Nia ini tuh bener-bener heran gitu ya. Apa sih maksud dari wanita itu tadi gitu ya, sosok itu? Itu apa, manusia atau bukan kayak gitulah. Tapi ya udahlah, di situ Nia pun lupain gitu loh, nggak ngebahas atau nggak ngingatin lagi lah soal kejadian itu.
Lalu malamnya mereka semua ya anak-anak panti itu ngumpul makan malam gitu ya di sebuah meja makan yang gede banget, karena di situ semua anak-anak panti itu pada ngumpul. Ada 7 anak panti dan 3 wali atau pamong mereka gitu ya. Nah tapi di sini Nia ini ngerasa aneh karena suasana makan malamnya itu bener-bener aneh ya menurut Nia ini, karena saat makan malam semuanya itu cuman diam, semuanya itu kelihatan tegang, nggak ada satu anak pun yang kelihatan ngomong, kelihatan bercanda atau kelihatan senang gitu ya, nggak ada tuh satu pun. Biasanya kalau ya yang namanya anak-anak kalau ngumpul itu pasti ada ribut kan, bercanda-bercanda atau kayak gimana lah. Nah ini sama sekali nggak ada loh, semuanya itu kelihatan tegang, termasuk Sylvie juga kayak gitu. Setelah selesai makan, baru nih Nielin itu ngenalin 2 pamong lainnya ya. Yang pertama itu ada Ni Ika yang juga salah satu pamong di panti itu, dan satu lagi itu Ni Eva, yang mana Ni Eva ini itu pamong yang paling tua lah di panti asuhan itu. Dan Ni Eva pun yang emang baru kenal, yang baru ketemu juga ya dengan Nia pas makan malam itu, Ni Eva nih juga itu ngejelasin lah, menekankan gitu ya soal peraturan yang mana anak-anak panti itu dilarang keras untuk memasuki satu lorong itu tadi, yang persis yang kayak dijelaskan dengan Ni Elin sebelumnya lah. Ya udahlah, setelah itu mereka semua bubar gitu ya. Jadi Nia dan Sylvie itu baliklah ke kamarnya. Nah, saat mereka jalan balik ke kamar, itu kan ngelewatin semacam ngeliat ya dari kejauhan lorong itu tadi gitu ya. Nah, di situ Nia ngeliat ya lorong itu emang bener-bener kelihatan sepi banget ya. Di situ cuman ada kamar, yang mana kamarnya pun itu emang semuanya itu nggak kepake, barisan kamar gitu ya, tapi semuanya nggak kepake. Tapi Nia ngeliat nih ada satu kamar yang aneh gitu dibandingkan kamar-kamar lainnya. Itu kamar yang paling ujung gitu ya, karena kamar itu nggak ada lonceng, sedangkan kamar yang lainnya itu ada loncengnya gitu. Nah jadi Nia pun langsung natap lah ke kamar itu kan, apa tuh isi kamar itu, kenapa kok bisa nggak ada loncengnya gitu. Dan Nia juga ya itu mikirnya kayaknya kamar itu emang udah lama banget nggak kepake, karena kamar itu letaknya itu ada di lantai 2, nggak lantai 2 sih, pokoknya kalau akses mau ke kamar yang paling ujung itu ya yang nggak ada loncengnya, itu harus naik tangga gitu loh. Jadi dia kayak ada tangganya sendiri, tapi tangganya itu udah rusak gitu, udah patah gitu lah, jadi memang nggak bisa gitu diakses ke sana. Makanya tuh dia ngiranya kayaknya kamar itu udah lama nggak ada penghuninya, kan nggak mungkin ya ada penghuninya tapi tangganya kayak gitu. Yang dia pikir pun kayaknya nggak mungkin anak-anak panti asuhan itu bisa ngakses ke kamar itu, kecuali memang harus manjat gitu ya, atau usaha lain lah kayak gitu, nyari tangga semacam tangga yang bisa diangkat-angkat gitu kan, baru tuh bisa akses ke kamar itu. Singkat cerita ya, besoknya pas Sylvie pulang sekolah, Sylvie ini tuh bangunin Nia gitu ya. Saat itu Nia ini sedang tidur gitu di kamar. Sylvie ini bangunin, ngajak nemenin nih buat minum ke dapur. Nah sampai di dapurnya ternyata di situ ada kayak pembantu gitu ya, ibu-ibu yang tukang masak gitulah di dapur. Ibu-ibu tuh langsung bilang tuh kayak gini di depan mereka berdua gitu ya. Dia bilang ke Nia kayak gini, kalau aku jadi kamu, aku bakal ngejauhin anak ini. Nah ibu itu ya, itu ngomongnya emang langsung tuh di depan Silpi. Dia ngomong kayak gitu sambil nunjuk Silpi. Yang seolah kayak benci banget tuh ibu ini dengan Silpi gitu ya. Entah ada masalah apa nggak tahu sih. Nah di situ Nia pun bingung kenapa nih kok tiba-tiba kayak gitu ya. Tapi Nia mikirnya ya mungkin Silpi bandel kali ya. Jadi mungkin makanya tuh ibu itu agak kesel gitu dengan Silpi. Nah tapi di situ Nia ini nggak nanya ya dengan ibu itu kenapa, tapi kok dia mau nanya dengan Silpi pun. Nah, jadi Silvi ini kan bisu ya. Jadi dia kalau ngejelasin apapun itu pakai bahasa isyarat. Sedangkan Nia itu emang sama sekali nggak ngerti tuh bahasa isyarat. Ya paling ngerti dasar-dasarnya aja gitu loh. Setelah itu mereka balik lah ke kamar gitu ya. Nah, saat mereka jalan balik ke kamar, mereka ini ngelewatin lagi tuh. Tapi nggak ngelewatin masuk ke lorongnya, tapi ngelewatin lorong itu dari luar gitu loh. Lorong larangan itu tadi. Nah, pas mereka ngelewatin itu, Sylvie tiba-tiba lari tuh masuk ke lorong itu. Dan dia tuh langsung berhenti di hadapan tangga yang rusak itu, yang mana tangga itu ngarah ke kamar tanpa lonceng itu kan. Nah sedangkan Nia tahu kalau itu memang benar-benar pantangan kan, jadi dia tuh panik lah, langsung tuh dia tuh ngejar Sylvie, narik Sylvie tuh balik ke kamar mereka. Lalu malamnya sekitaran jam 12 malam, saat itu Sylvie udah tidur gitu ya, udah tidur nyenyak lah. Sedangkan Nia itu belum bisa tidur tuh, dia tuh masih mikir, takut juga gitu ya dengan pantinya yang baru gitu, karena menurut dia kayaknya panti dia yang baru itu banyak banget keanehan dan misteri gitu soal larangannya itu ya, terutama soal lorong itu, kenapa dilarang gitu ya, ada apa sih sebenarnya di balik lorong itu. Mungkin karena itulah dia tuh nggak bisa tidur kali ya mikirin itu. Nah saat dia sedang melamun gitu ya, sedang berusaha untuk ngantuk, tiba-tiba dia tuh kaget dengar
suara lonceng. Tapi awalnya dia masih mikir santai gitu ya. Ya mungkin anak lain gitu ya yang mau ke kamar mandi kebelet atau kayak gimana lah. Tapi pas dia dengar kedua kali, ketiga kali, keempat kali, sampai seterusnya ya banyak banget suara lonceng yang langsung kedengaran ya malam itu, sampai suasana malam itu tuh bener-bener jadi bising gitu. Baru Ninia ini bener-bener panik, ketakutan, karena bener-bener nggak wajar kan kalau ada aktivitas anak-anak rame di tengah malam kayak gitu. Nah di situ Nian itu bener-bener takut banget gitu ya, penasaran juga gitu, apa sih kok bisa semuanya pada keluar gitu. Nia mikirnya kayak gitu, tapi dia mau ngecek itu bener-bener nggak berani. Ya udahlah, saat malam itu juga ya dia paksain lah buat tidur, yang akhirnya tidur juga. Besoknya Ika ya, yang salah satu pamong mereka juga, itu nemuin Nia lah di situ ngebahas soal sekolah baru Nia ya, karena Nia ini mau dimasukkan lah ke sekolah barunya gitu. Nah setelah mereka ngebahas sekolah, Nia ini nanya nih ke Ika. Dia nanya gitu ya, siapa sih kak teman sekamar Silvi sebelum dia gitu. Terus dia kemana? Nah di situ Nika jawab, katanya teman sekamar Silvi sebelumnya itu udah keluar dari panti karena emang udah dapat keluarga baru. Tapi entah kenapa di situ ya, Nia ini bener-bener nggak percaya dengan jawaban dari Ika. Kayak punya firasat buruk gitulah soal teman sebelumnya Silvi ini gitu loh. Lalu malamnya, saat mereka semua udah tidur, termasuk Nia juga malam itu udah tidur gitu ya. Tiba-tiba dibangunin tuh dia dengan Silvi, ngajak nemenin ke kamar mandi. Yang awalnya Nia ini nggak mau ya, karena emang masih berasa ngantuk banget kan. Tapi karena kasihan Silvi udah kebelet banget kan, ya udahlah dia nemenin tuh Silvi ke kamar mandi. Nah saat udah di kamar mandi yang sedang nunggu Silvi, tiba-tiba kedengaran lagi tuh suara lonceng yang persis kayak kemarin malam, yang suara loncengnya itu berkali-kali gitu. Nah di situ Nia panik kan, dia takut banget lah. Di situ langsung Sil cepet Sil, Sil cepet Sil kayak gitu, kayak ngedesak Silvi gitu ya biar cepet keluar. Ya udahlah, setelah Silvi keluar, mereka pun itu balik ke kamar. Saat mereka jalan balik ke kamar, itu kan ngelewatin hadapan lorong itu lagi ya, tapi itu nggak masuk lorongnya gitu. Nah saat mereka ngelewatin hadapan lorong larangan itu, tiba-tiba Sylvie ini narik tangan Nia nih masuk ke dalam lorong larangan itu. Nah saat mereka udah masuk ya, udah ada di lorong larangan itu, tiba-tiba semua lonceng pintu yang ada di kamar yang ada di lorong itu ya, semuanya bunyi loh tanpa ada yang nyentuh, atau pokoknya bunyi sendirinya gitu. Yang mana saat itu juga itu Nia benar-benar ketakutan banget ya, sampai refleks dia narik lah tangan Sylvie balik ke kamar. Sampai di kamar ya, itu mereka benar-benar ketakutan banget ya, karena suara lonceng itu masih bunyi, yang emang bikin suasana malam itu jadi bising banget lah karena loncengnya. Nah tapi tiba-tiba ya, itu suara loncengnya itu semuanya berhenti secara serentak. Yang tiba-tiba ya, suasana malam itu jadi hening banget. Tapi gak lama kemudian, kedengaran lagi nih ada suara cakaran dari pintu kamar mereka. Ya udahlah, di situ mereka pun itu bener-bener udah ketakutan banget ya, udah gemetar banget lah. Sampai mereka ini bener-bener nunggu tuh suara cakarannya, yang akhirnya berhenti juga. Sampai malam itu pun jadinya bener-bener hening banget, nggak kedengaran apapun. Karena Sylvie kelihatan ketakutan banget ya malam itu. Akhirnya Nia ini nenangin dan nidurin Sylvie lah di ranjang atas. Jadi ranjang mereka itu ranjang tingkat ya. Yang atas itu ranjangnya Sylvie, sedangkan yang bawah itu ranjangnya Nia. Jadi saat itu Nia ini nidurin Sylvie di ranjang atas gitu ya. Nah setelah Sylvie udah tenang, udah tidur, baru tuh Nia ini turun ke bawah. Pas dia turun, tiba-tiba ya pintu kamar mereka yang udah dikunci tiba-tiba kebuka tuh secara perlahan. Nah pas Nia ngeliat, ternyata yang ngebuka itu Nielin. Tapi yang ngebuat Nia kaget, itu bener-bener kaget setengah mati ya, Nielin itu masuk ngebawa Sylvie. Yang mana Nielin pun itu langsung marah ya, katanya kamu kalau ngantar Sylvie ke kamar mandi jangan tinggalin dia sendiri, apalagi sampai ngunci pintu dari dalam, untung saya bawa kunci cadangan, katanya kayak gitu. Di sini Nia itu bener-bener kaget ya, dia udah nggak fokus lagi ya soal Nielin marah, tapi yang dia pikirkan, kenapa Sylvie ada lagi gitu loh. Padahal barusan dia dengan Sylvie kan, malah dia udah nidurin Sylvie di ranjang atas. Nah karena itu ya Nia pun itu naik lagi ke ranjang atas itu ngecek. Ternyata bener dong, ranjang atas itu udah kosong, Sylvie nggak ada di situ ternyata. Berarti yang tadi ya, yang narik dia ke lorong larangan itu siapa? Yang dia tidurin tadi siapa? Ternyata itu bukan Sylvie. Di sini ya Nia tuh bener-bener kaget, takut. Yang takutnya itu udah nggak ketara lagi lah kayak gimana ya. Karena apa yang dia alamin barusan itu bener-bener nggak logis banget rasanya. Ya udah setelah Nielin balik ya,
Nia langsung nanya tuh dengan Sylvie, kamu tadi kemana gitu. Maksudnya dia nanya soal kejadian tadi ya. Itu kayak gimana sih Sylvie ini kemana sebenarnya gitu loh. Nah tapi karena Sylvie bisu kan, jadi Sylvie ini ngejelasinnya itu pakai bahasa isyarat lagi-lagi. Nia itu nggak ngerti gitu dengan penjelasan Sylvie. Tapi yang anehnya ya, Sylvie ngejelasin itu mimik mukanya sambil senyum loh. Padahal Nia nanyanya itu sambil ketakutan, sambil histeris gitu. Sampai sini ya, dengan semua keanehan yang dirasain Nia di panti asuhan yang barunya itu bener-bener dia tuh nggak ngerti ya dengan itu semua. Dia tuh bener-bener kebingungan lah, yang bikin ya pertanyaan besar gitu. Ini sebenarnya panti apa? Tapi dia juga itu bener-bener curiga, kayaknya emang bener kalau di panti asuhan itu emang ada sesuatu yang ditutupin. Besoknya lagi ya, Nika tuh manggil Nia lagi, yang mana itu untuk ngurusin soal kelanjutan sekolahnya Nia gitu ya. Yang mana Nia ini mau dapet sekolah baru gitu loh. Udah setelah mereka ngebahas sekolah, di situ Nika tiba-tiba nanya nih ke Nia, kamu gimana, nyaman nggak sekamar dengan Sylvie? Nah dan pertanyaan Nika yang kayak gitu ya, Nia ini langsung mikir kemana-mana gitu. Dia ini langsung nanya balik, emang kenapa nih kalau sekamar dengan Sylvie gitu? Karena ya Nia sebenarnya itu udah curiga, kayaknya ada sesuatu juga yang aneh soal Sylvie. Tapi di situ Nika juga jawab, cuman kayak gini loh jawaban dari Nika. Ya cuman memastikan aja apa kalian bisa berbaur apa enggak. Ya udah cuman itu aja gitu. Tapi entah kenapa ya, di sini Nia emang udah punya firasat buruk soal semua yang ada di panti asuhannya termasuk Sylvie. Ya udahlah, setelah ngebahas itu ya, saat Nia mau balik ke kamar, tiba-tiba Nika ngejelasin lagi nih, ada satu larangan yang Nia ini sebelumnya belum tahu nih larangan soal ini. Yang mana katanya, untuk semua anak panti asuhan itu dilarang memasuki suatu lahan yang berada di balik tembok kamar tanpa tanpa lonceng itu loh yang ada di lorong larangan itu. Tapi itu di luar ya, di luar panti asuhannya gitu, di luar bangunannya maksudnya. Yang mana itu lahan. Nah, di situ dia nanya kan kenapa gitu, kenapa nih kok dilarang di sana. Tapi Nika di situ cuman jawab katanya kalau di sana letak kuburan pemilik panti asuhannya. Cuman itu tuh jawaban dari Nika. Tapi ya lagi-lagi, nih ini benar-benar nggak percaya dengan jawaban Nika. Dia pun itu benar-benar kayak udah punya feeling ya. Kayaknya ada sesuatu juga tuh di situ. Yang pasti itu bukan cuman kuburan aja. Tapi yang namanya anak-anak ya, yang biasanya makin dilarang itu makin dikerjain kan. Apalagi kalau udah penasaran banget nih kayak Nia. Karena Nia ini benar-benar tuh udah penasaran banget lah dengan semua sisi misterius yang ada di panti asuhan itu. Ya udahlah, padahal itu baru kan diingatin dengan Nika. Ya udahlah, setelah itu dia balik ke kamarnya kan. Pas dia jalan balik ke kamar, sempet tuh dia untuk singgah ke lahan kosong itu. Jadi dia ngeliat lah lahan kosong itu dari jauh gitu ya. Ternyata emang bener di balik tembok kamar yang gak ada lonceng itu ya, itu emang bener ada lahan kosong. Pas dia ngeliat, tiba-tiba Sylvie datang tuh manggil dan langsung narik tangannya Nia gitu ya buat balik ke kamar. Sampai di kamar, Sylvie marah-marah tuh dengan Nia. Jadi karena Nia nggak ngerti ya dengan bahasa isyaratnya Sylvie, jadi Sylvie ini kesel nih dengan Nia sampai nyakar Nia. Lalu singkat cerita, malamnya ya, saat semuanya udah tidur, nah ini kebangun nih karena pengen pup gitu ya, kebelet. Akhirnya dia bangun lah tanpa bangunin Sylvie tuh, karena saat itu Sylvie tidurnya itu udah nyenyak banget gitu ya, jadi dia mungkin nggak tega lah bangunin. Udah dia bangun, pergi ke kamar mandi, sampai di kamar mandi. Oh ya, soal kamar mandinya, ini kamar mandinya itu ada beberapa bilik ya, jadi itu kayak kamar mandi umum lah kira-kira. Ya udahlah, jadi pas dia udah ada di salah satu bilik ya di kamar mandinya itu pas sedang pup, tiba-tiba kedengeran nih suara kayak ada orang yang sedang mainin air gitu. Dan kedengeran juga kayak ada suara anak-anak yang sedang bercanda. Nah karena ngerasa itu nggak logis kan, karena itu tengah malam. Nia pun itu langsung apa udah takut lah, mikir kemana-mana gitu. Akhirnya dia pun itu buru-buru bersih-bersih dan langsung tuh keluar dari kamar mandi. Pas dia keluar dari kamar mandi, tiba-tiba ya pintu kamar mandinya itu kebanting tuh 3 kali, yang buat dia tuh bener-bener kaget lah saat itu. Karena udah panik ya, Nia pun itu langsung lari. Jadi mungkin karena larinya itu terlalu panik, sampai dia tuh kepleset jatuh. Tapi dia tuh bangun lagi ya, lari lagi lah. Pas dia sedang lari menuju ke kamarnya, dia ngeliat nih di tangga ya, itu ada anak-anak yang sedang ngumpul. Tapi ngumpulnya itu di tempat gelap lah. Jadi Nia pun itu nggak terlalu fokus ngelihatnya karena emang gelap banget gitu, ketutup dengan gelap. Ya udah di situ dia pun nggak open gitu ya, dia pun lari lah, itu lanjut ke kamarnya. Sampai di kamar ternyata si Pi udah nungguin. Tapi di situ mereka nggak ngomong sepatah kata pun ya, sama-sama diem gitu kan. Sebelumnya mereka ini bertengkar kan. Ya udahlah, Nia pun di situ
tidur gitu ya sambil mikir gitu. Karena keanehannya itu bener-bener makin hari makin bertambah gitu ya. Yang dirasain dengan Nia ini di panti asuhan dia yang baru. Paginya Nia kebangun, tapi dia kebangunnya tuh karena denger suara orang yang lagi berantem gitu ya, kayak lagi ribut gitu lah. Pas dia bangun dia baru sadar juga soal kakinya. Ternyata ya pas dia jatuh semalam kepleset ya. Itu kakinya ternyata lukanya itu parah banget dan itu sakitnya pun baru berasa pas dia bangun. Nah ya udah di situ dia tetap bangun, dia intip tuh sumber suaranya apa sih itu, siapa yang bertengkar gitu kan. Pas dia intip ternyata di situ Nika yang sedang marahin Sylvie. Nah di situ ya kata Nika kayak gini tuh dengan Sylvie. Apa kamu belum puas? Udah buat teman kamu dulu ketakutan setengah mati. Untuk kali ini hentikan Sylvie gitu. Itu bener-bener Nika sambil ngebentak Sylvie lah. Tapi Sylvie itu sama sekali acuh nggak acuh loh pas Nika sedang marah ke dia. Yang mana dia itu sedang ngeliat kesana kemari ya. Tapi yang anehnya Sylvie tiba-tiba seolah tahu gitu kalau Nia itu sedang ngintip dia. Yang mana dia pun itu tiba-tiba ngeliat ke arah Nia yang sedang ngintip itu sambil senyum. Yang akhirnya ketahuan lah kalau Nia ini ngintip gitu. Dan Nika pun itu emang langsung ngedatangin Nia ya. Yang Nia itu mau marah nggak jadi karena dia ngeliat ya kakinya Nia itu udah luka parah gitu. Pokoknya di situ bener-bener Nika pun heran gitu ya kenapa bisa luka gitu, kenapa bla 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 gitulah. Dan itu pun langsung diobatin dengan Nika. Setelah diobatin Nika pun bilang gitu ya jangan banyak-banyak gerak dulu gitu karena besok itu hari pertamanya Nia ini gitu loh masuk ke sekolah barunya. Besoknya Nia pergi sekolah dengan keadaan kakinya itu belum sembuh gitu loh yang mengharuskan Nia ini ke sekolah itu pakai tongkat. Ya udahlah nyampe dia di sekolah ya Nia tuh heran gitu karena dia tuh belum kenal ya dengan semua anak-anak yang ada di sekolah itu. Tapi yang anehnya semua anak-anak di sekolah itu seolah tahu kalau Nia itu tinggal di panti asuhan itu. Dan mereka juga ya itu semacam tahu isu jelek dan isu angker soal panti asuhan di mana tempat Nia ini tinggal. Di hari pertama Nia sekolah di situ, akhirnya Nia ini punya satu temen ya, namanya itu Ica. Tapi di sini Ica ini ngejelasin sesuatu yang emang bener-bener buat Nia ini heran gitu ya. Bukan cuma Nia sih, aku juga pas ngebaca ceritanya itu aku heran sih, kok bisa kejadiannya itu kayak gitu. Nah jadi gini, Ica ini ceritain katanya ya, sebelumnya ada anak panti situ juga sekolah di tempat mereka gitu ya. Tapi akhirnya itu udah nggak kelihatan lagi karena keluar dari sekolah tanpa sebab yang jelas gitu loh. Dan ciri-cirinya katanya itu sama persis kayak Nia. Di hari pertama dia sekolah, itu kakinya dalam keadaan cedera. Ya udah habis itu beberapa nggak lama dari situ anak itu pun udah nggak kelihatan lagi. Dan katanya juga ya, itu bukan cuma Nica aja yang tahu, tapi kebanyakan anak sekolah lain, anak-anak lain yang ada di sekolah itu semuanya pada tahu. Itu seolah kayak udah jadi ciri khas anak panti asuhan di situ. Aneh banget kan. Nah lalu di situ ya, Nia ini ceritain lah semuanya gitu ya. Apa yang dialamin di panti asuhan itu semuanya diceritain ke Ica. Yang mana Ica juga emang udah lama tahu ya isu soal panti asuhan situ itu jelek loh. Dan masyarakat lingkungan situ pun itu memang udah tahu kalau isu gimana ya. Pokoknya panti asuhan itu benar-benar bukan panti asuhan yang bener ternyata. Ya udahlah di situ Ica pun jadi penasaran, akhirnya Nia ini ngundang Ica lah buat main gitu ya ke panti asuhannya. Sampai Ica tuh pun malam itu ya itu ikut lah makan malam bareng tuh dengan mereka di panti asuhannya. Nah pas makan malam Ica ini seolah nggak heran gitu, dia tuh seolah kayak udah tahu ya kalau keadaan makan malamnya itu canggung, yang kayak aku bilang sebelumnya itu loh, kayak aku jelasin di awal kan kalau mereka makan malam itu nggak ada bercanda, semuanya kelihatan tegang kan. Nah Ica itu kelihatan kayak paham gitu keadaan itu kayak gitu. Ya udahlah setelah mereka makan malam, Nia pun itu ngajak lihat-lihat panti asuhannya gitu ya, lihat-lihat sekitar lah gitu. Nah pas lihat sekitar Ica ceritain katanya ya saat itu dia nyium bau amis hari-hari bayi tuh di panti asuhan mereka. Tapi Nia itu sama sekali nggak nyium apapun. Lalu tiba-tiba ya Ica ini jalan agak cepet yang ninggalin Nia tuh. Karena Nia ini jalannya tuh agak lambat ya, karena dia jalannya masih pakai tongkat kan kakinya sakit ya. Nah udah, tapi di situ Ica jalannya itu ke tempat terlarang, yang mana itu tempat kuburan pemilik pantinya. Kalian masih ingat kan yang di awal aku ceritain. Nah Nia heran dong, loh kok udah di situ kan. Setahu Nia kalau tempat itu tuh tempat dilarang gitu, nggak boleh ada anak panti manapun yang masuk ke tempat itu. Nah tapi di situ ya Nia ngeliat kalau Ica itu sedang menggali, tapi menggalinya tuh kayak menggali kecil gitu lah. Nah disamperin tuh kan. Tapi Ica ngomong duluan tuh katanya tempat ini ya panti asuhan mereka itu dulunya itu tempat aborsi.
yang katanya ya di lahan itu ada banyak janin bayi yang dikubur. Itu dari wanita hamil yang sengaja menguburkan kandungannya karena panti asuhan itu tempat aborsi kan. Nah, di situ Nia pun rada-rada percaya nggak percaya gitu ya. Tapi di situ ditunjuk langsung tuh dengan Ica. Dia nunjuk ada beberapa pohon salak ya di sekitaran situ, emang banyak sih ya, ada pohon salak. Yang katanya pohon salak itu emang berfungsi untuk menyamarkan bau amis dari janin gitu. Yang katanya juga ya, pohon salak itu ada penunggunya. Yang mana penunggunya itu bisa nahan roh-roh bayi itu keluar dari kubur. Katanya kayak gitu tuh. Setelah itu ya Ica ini maksa gitu karena kan sebelumnya Nia udah cerita juga kan soal lorong larangan itu, dan di situ katanya ada kamar yang aneh karena ada satu kamar yang ada lonceng. Itu dia ceritain juga tuh dengan Ica. Nah di situ Ica ini kayak minta loh, ayo kita ke kamar situ, aku penasaran tuh, kata Ica. Nah di situ dengan terpaksa akhirnya Nia pun ngikutin lah kemauan Ica gitu ya. Akhirnya mereka ke sana, yang mana pas mereka nyampe nih, ke kamar itu ya, itu mereka bener-bener kaget karena mereka ini ngelihat penampakan sosok wanita yang ada di foto depan. Yang mana kan sebelumnya Nia pernah ngeliat kan dalam foto ada cewek yang berpose kayak gendong bayi tapi bayinya nggak ada. Nah mereka ngelihat sosok itu, dan karena itu ya itu mereka pun bener-bener ketakutan, langsung lari tuh mereka. Nah setelah itu ya itu Ica pun langsung minta pulang tuh dari panti asuhannya. Ya udahlah, Ica pulang dan Nia pun itu balik ke kamarnya. Saat Nia balik ke kamar, Silvi ternyata di kamar itu udah nangis-nangis sendiri tuh, kayak ngambek gitu lah. Pas ditanya dia tuh langsung keluar kamar. Ya udah, tapi di situ dia nggak ngejar juga gitu ya. Ya udahlah dia biarin gitu. Jadi malam itu dia pun istirahat tidur. Nah pas baru ketiduran, dia tuh kebangun tuh karena dibangunin dengan wanita hamil gitu ya, yang perut besar. Jadi pas wanita itu ngebangunin Nia ya, itu wanita tuh langsung keluar gitu loh. Jadi Nia ini sempat ngelihat wanita itu perutnya besar gitu, kayak hamil gitu lah. Ya udahlah, karena wanita itu keluar ya, jadi Nia ini pun ngikutin lah wanita itu kemana tuh perginya dan siapa gitu kan, karena ngebangunin Nia gitu loh. Ternyata wanita itu jalan ke lorong larangan itu, dan wanita itu juga itu masuk ke kamar tanpa lonceng itu. Nah dengan ragu dan penuh ketakutan ya, akhirnya dia ini maksain diri lah buat tetap ngikutin sosok wanita itu masuk ke dalam kamar tanpa lonceng itu. Nah pas dia masuk ke kamar itu ya, wanita itu udah nggak ada lagi tuh. Tapi dia ngelihat ya suasana kamarnya itu bener-bener bau abu. Kalian bayangin aja lah bau debu kayak gimana ya, kamar yang udah lama kosong baunya tuh pasti aneh gitu kan. Dan dia juga itu ngelihat di tengah-tengah kamarnya itu ada kursi, dan di langit-langitnya itu ada tali yang bergantung yang kayaknya itu bekas orang bunuh diri. Dan di pintu kamarnya juga itu ada bekas cakar gitu loh. Jadi cakar itu kayaknya bener-bener dicakar dengan tangan gitu ya, dan masih ada bekas darah keringnya juga gitu loh. Jadi kayaknya ya orang yang nyakar pintu itu bener-bener maksa sampai tangannya itu luka. Makanya tuh di bekas cakarannya itu ada bekas luka yang udah kering. Di situ ya Nia ini juga dengar suara bayi, yang mana suaranya itu berasal dari dalam kamar itu. Itu tiba-tiba loh, itu bener-bener dia kaget kan, di mana nih bayi, di mana nih bayi gitu kan. Nah pas dia mau lari keluar, ternyata pintu kamarnya itu udah kekunci dari luar, yang artinya dia itu udah terkurung tuh di dalam kamar itu. Akhirnya udah gedor kan pintu, dia teriak tuh minta tolong. Tapi emang bener-bener gak ada tuh yang denger dia dari dalam. Akhirnya dia ngintip tuh dari lubang kunci. Pas dia intip, dia ngeliat di luar kamarnya, di depan pintunya itu ada Sylvie. Tapi pas dia manggil ya, Sylvie tuh diam aja tuh, gak mau ngebukain pintu atau ngelakuin bantuan gitu kan untuk ngeluarin Nia dari kamar itu, gak ada. Nah lalu tiba-tiba di saat itu juga keluar bayi ya, itu antara bayi atau balita gitu lah, itu keluar dari kolong tempat tidur yang ada di kamar itu ngedekatin Nia, dan bayi itu langsung ngejilatin luka yang ada di kakinya Nia. Itu Nia pun langsung ketakutan gitu ya, lari ke sana lari kemari. Kalian bayangin aja lah di kamar itu mau lari kayak gimana gitu kan. Akhirnya karena udah ketakutan banget, itu sekuat tenaga tuh dia dobrak itu pintu, yang akhirnya pintunya pun rusak tuh, kedobrak gitu kan, yang ngebuat Nia ini tuh keluar dari kamar yang langsung kebanting ke tangga, yang ngebuat mukanya itu luka-luka tuh. Nah jadi karena itu ya anak-anak panti asuhan yang lain tuh denger orang
Mereka pun langsung heran gitu kan, karena ngeliat Nia yang udah ada di tempat terlarang itu. Akhirnya ya anak-anak panti asuhan lain pun itu langsung manggil Pamong, ngelaporin soal kejadian itu. Lalu Nia pun itu langsung dibawa ke satu ruangan gitu ya dengan beberapa pamongnya. Sampai di sana dia itu diobatin. Tapi di sini nih, keadaan Nia itu udah benar-benar nggak normal ya, karena tatapan dia itu udah kosong loh. Dia tuh kayak udah, ya udah kayak gimana tatapan orang kosong gitu, nggak senang, nggak sedih, nggak takut atau nggak apapun, flat aja gitu, udah kosong. Nah jadi karena itu ya, itu bukan persoalan medis kan. Akhirnya mereka pun para pamongnya itu ya, Eva itu ngebawa Nia lah ke suatu tempat yang mana di sana ada rumah besar. Ternyata itu rumahnya Ni Asih. Jadi Ni Asih ini itu pamong panti asuhan situ juga gitu ya. Tapi itu pamong yang paling tua gitu loh. Nah akhirnya dibawa lah ke rumah Ni Asih gitu kan. Dan Ni Asih ternyata itu tinggal dengan satu orang wanita yang seumuran dengan Nia. Yang anehnya ya, wanita itu juga persis kayak Nia yang punya bekas luka di kakinya. Tapi Nia ini lukanya itu masih masih sakit kan, masih basah. Tapi wanita itu lukanya itu udah kering gitu, tapi kelihatan tuh di kakinya. Dan satu lagi nih ya, di rumah Nia sih itu ada juga foto yang sama dengan foto yang ada di panti asuhan mereka. Itu foto sosok wanita itu tadi ya, yang berpose gendong bayi tapi bayinya tuh nggak ada. Dan foto itu juga itu ada loh di rumah Nia Asih. Udah di situ akhirnya Nia ini diobatin gitu ya, diobatin dengan ala-ala ramuan mereka. Itu yang ngobatin Nia Asih. Jadi pas Nia Asih sedang ngobatin, Nia ini ngeliat di belakangnya Nia Asih itu ada sosok wanita tadi, sosok wanita hamil itu tadi. Tapi di situ Nia Asih ya, itu seolah tahu apa yang dilihat dengan Nia. Dan di situ Nia Asih pun langsung bilang kayak gini, jangan takut, itu ibu saya. Katanya kayak gitu. Setelah Nia diobatin ya, dia pun itu pingsan lah. Lalu gak lama kemudian dia sadar atau kebangun gitu ya. Tapi pas dia kebangun, itu dia tuh langsung denger percakapan antara Nika dan Ni Asih. Yang mana inti dari percakapannya ya, kalau Nia itu harus dibawa balik ke panti asuhannya ya. Tepatnya dia nih harus dimasukkan lagi tuh ke kamar yang gak ada loncengnya itu. Yang mana Nia ini tuh harus ngasih tahu ke sosok wanita hamil itu kalau Nia ini itu bukan anak kandungnya. Ya udahlah, mau nggak mau ya akhirnya Nia ini dibawa balik ke panti asuhannya, mau dimasukkan lagi tuh ke kamar itu tadi gitu ya. Nah pas di jalan pulang, di sini nih Nika nih baru jelasin gitu ya, kenapa sosok itu nganggap Nia sebagai anak kandungnya. Nah jadi ceritanya gini, jadi panti asuhan mereka ya, dulunya itu belum panti asuhan, dulunya itu cuman bangunan tempat aborsi. Dan pemilik aborsi itu sosok wanita hamil itu tadi, yang pamong-pamong yang ada di panti asuhan itu ya, itu mereka manggilnya dengan sebutan ibu. Nah jadi ibu ini ya, itu dulu kerjanya emang tukang aborsi, tukang menggugurkan wanita-wanita yang pengen menggugurkan kandungannya. Nah jadi ya, karena dosa ibu udah terlalu besar gitu kan, karena udah banyak membunuh calon-calon bayi. Akhirnya alam itu kayak ngasih hukuman instan gitu ke ibu, yang mana ibu itu nggak bisa punya kandungan, ibu itu nggak bisa punya keturunan. Artinya ibu itu mandul gitu ya. Nah karena sampai tua ya nggak punya keturunan, karena mandul ibu tuh akhirnya stres kayak gila gitu loh. Jadi karena gila dia tuh kayak punya delusi. Jadi delusinya gini nih, ibu itu sering kali ngaku kalau dia tuh hamil, padahal dia tuh nggak hamil sama sekali. Bahkan ya dia juga itu ngaku katanya kalau dia punya anak kandung yang udah dia lahirkan. Yang dia sebut ya itu si anak, dia nggak nyebut namanya tapi dia cuma sebut si anak gitu ya. Nah itu padahal nggak ada, itu cuma halusinasi atau delusinya ibu aja gitu loh. Yang akhirnya ya karena ibu udah terlalu stres nggak punya uh, anak kandung gitu ya, akhirnya ibu itu meninggal itu bunuh diri. Yang mana bunuh dirinya itu di kamar tanpa lonceng itu, makanya tuh di kamar itu ada tali. Nah jadi karena itu ya, rohnya ibu itu nggak pernah tenang. Jadi dia pun itu semacam nyari sosok si anak gitu, yang akan dia jadikan itu sebagai anak kandung, yang hanya memuaskan hasrat dia sendiri aja gitu. Bahkan udah jadi hantu pun masih tetap kayak gitu. Itulah makanya dia nih nganggap kalau Nia itu anak kandungnya. Begitu mereka nyampe di panti, Nika pun itu langsung nyuruh Nia untuk masuk ke kamar tanpa lonceng itu. Ya udahlah akhirnya Nia pun masuk kan ke ruangan itu, yang mana pas dia udah masuk, dia tuh langsung rambutnya tuh langsung dibelai dengan sosok wanita hamil itu atau sosok ibu.
Nah tiba-tiba nih gak lama kemudian Sylvie datang tuh masuk ke kamar itu juga. Dan Sylvie pun itu langsung mengisyaratkan ke Nia. Itu maksudnya jangan ngomong apapun gitu. Dan setelah itu pergi aja, kata Sylvie kayak gitu. Dan setelah Sylvie ngomong kayak gitu ya bukan ngomong sih, tapi kayak ngasih isyarat gitu ya. Tiba-tiba sosok itu pun ngedekatin Sylvie. Dan Sylvie pun langsung bilang tuh dengan bahasa isyaratnya dia gitu ya. Dia bilang kalau kalau Nia bukan si anak, atau Nia ini bukan anak kandungnya sosok itu. Ya udahlah, setelah itu mereka pun itu lari ya, keluar dari kamar itu dan pergi ke tempat Nika yang udah nunggu mereka tuh di luar. Nah di situ Nika pun baru tahu ternyata ada Sylvie juga tuh di itu. Nah jadi karena ada Sylvie ya, Nika juga itu ngejelasin lah soal Sylvie. Katanya ya, di panti asuhan itu Sylvie itu nggak ada temen tuh, nggak ada satu anak panti asuhan itu yang mau berteman dengan Sylvie kecuali si Nia ini. Nah katanya itu karena Sylvie ini punya temen yang katanya itu bukan manusia yang tinggal di panti asuhan itu kayak roh-roh bayi yang ada di panti asuhan itu gitu loh. Ya mungkin ya mungkin Sylvie itu agak sulit gitu ya buat berkomunikasi antara sesama manusia, tapi Sylvie ini tuh mungkin lebih mudah gitu untuk berkomunikasi dengan mereka yang bukan manusia. Dan di situ juga Nika jelasin ya, katanya dulunya Sylvie itu nggak bisu, dia tuh normal gitu kayak anak-anak lainnya. Tapi dia bisu, itu karena lidahnya ditarik dengan sosok wanita hamil itu. Makanya tuh dia tuh bisu. Setelah kejadian ini, akhirnya Nia pun itu keluar dari panti asuhan itu karena emang udah nemu keluarga baru. Dan sejak itu juga, Nia itu udah nggak pernah ketemu lagi ya dengan Sylvie. Padahal saat itu Nia ini udah anggap kalau Sylvie itu kayak adik kandungnya sendiri. Dan sejak itu juga, Nia ini tuh udah nggak tahu lagi tuh kabar Sylvie kayak gimana. Tapi nggak tahu kenapa ya dia tuh kayak punya firasat buruk tuh soal Sylvie. Kayak dia nggak akan percaya kalau Sylvie itu bakal baik-baik aja. Ya tapi nggak tahu lah, yang pasti sampai sekarang dia tuh udah benar-benar terpisah gitu ya dengan Sylvie. Dan inilah ceritanya, dan inilah kisah yang aku dapat gitu ya dari Simple Man yang menceritakan kisah dari Nia saat dia itu ya ngalamin suatu kejadian yang menurut aku tuh bener-bener ngeri banget lah yang dialamin di panti asuhan dia yang kedua gitu ya. Jadi gimana menurut kalian soal cerita ini? Semoga cerita ini bisa menghibur kita semua gitu ya, bisa jadi asupan kiripi kita buat kali ini. Oke lah, sampai sini aja ceritanya. Aku Rizky Wadiono, bye bye.